Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Sehat semua kan? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Dan juga kita berdoa untuk orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita. Kalau ada yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Dan juga kita berdoa agar virus COVID-19 ini segera usai. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baik, kita membahas sedikit kemarin, yaitu mengenai pengertian norma dan ciri-ciri norma. Norma intinya adalah sebuah aturan yang dibuat untuk mengikat sekelompok masyarakat, yang dijadikan sebagai panduan atau tatanan pengendalian tingkah laku dari kita. Ciri-ciri norma merupakan hasil dari kesepakatan bersama antar masyarakat. Norma ada norma tertulis, ada norma tidak tertulis, serta adanya sanksi dan mengikat. Sanksi diberikan bagi pelanggar norma. Mengikat ini mengikat kita semua, serta bersifat dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekarang dibuka halaman berapa ini? Halaman 27 mengenai macam-macam norma. Di sini pelaksanaan norma bertujuan untuk mewujudkan keteraturan sosial. Jadi tujuannya norma adalah untuk keteraturan sosial agar tidak seenaknya sendiri. Norma yang berlaku dalam masyarakat sangat banyak dan bervariasi. Namun secara umum norma terdiri dari aturan yang dibuat oleh lembaga negara dan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Di sini macam-macam norma ada 4. Yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama adalah aturan kaidah yang bersumber dari kitab suci masing-masing agama. Jadi norma agama ini adalah bersumber dari kitab suci. Kalau kita orang Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Jadi bersumber dari Al-Quran, di mana di situ berisi sebuah perintah dan larangan yang bersifat mutlak. Jadi di dalam norma agama itu ada sebuah perintah dan juga ada sebuah larangan yang bersifat mutlak, serta sanksinya mendapatkan dosa dan masuk neraka bagi yang melanggar sanksi dari norma agama itu sendiri. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat di dunia. Jadi sekali lagi, norma agama bersumber dari kitab suci. Kalau kita orang Islam, Al-Quran. Terus sanksinya itu mendapatkan dosa dan masuk neraka. Contoh pelaksanaan norma agama yang berupa perintah, misalnya melaksanakan sholat, beribadah tepat waktu, terus menghormati orang tua. Dan juga yang berupa larangan di sini adalah dilarang minum minuman keras dan lain sebagainya. Banyak contohnya. Berikutnya norma kesusilaan. Di sini norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani kita, hati nurani manusia. Dan sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan ini adalah adanya penyesalan dalam diri. Misalnya seperti apa, Pak? Misalnya kalian mencontoh
Ketika selesai kalian dapat 100, tapi dalam diri kalian menyesal, kok saya mencontoh ya, sedangkan saya bisa mengerjakan soal sendiri, seperti itu. Itu contoh norma kesusilaan, dan lain-lain banyak contohnya di sini, bisa kalian lihat di LKS-nya. Berikutnya norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari kebiasaan. Norma kesopanan bersifat lokal dan relatif, artinya berlaku bagi masyarakat tertentu. Sanksinya berupa dikucilkan, dicemooh, ataupun tidak disenangi masyarakat, dan sanksinya setiap daerah berbeda. Jadi maksudnya norma kesopanan ini bermula dari kebiasaan kita yang buruk, sehingga dibuatlah sebuah norma dalam masyarakat. Setiap daerah A dan daerah B, misalnya setiap daerah pakai sama jabung, itu kadang normanya berbeda, disesuaikan dengan perilaku masyarakatnya. Misalnya saja di gang, karena sering kebut-kebutan, maka dibuatlah sebuah aturan tidak boleh ngebut kecuali monyet, misalnya seperti itu. Nah, itu sebuah aturan. Terus sanksinya apa? Bisa saja sanksi sosial, dikucilkan sama masyarakat. Lek kalian ketok ngebut padahal udah ada larangannya, maka mungkin kalian akan dirasani, itu anak sopo, kok seenaknya sendiri, kok nggak punya aturan, padahal semua dibuat aturan. Nah, seperti itu misalnya, dan contoh lainnya banyak. Setiap daerah itu berbeda-beda sanksinya. Jadi norma kesopanan adalah bersumber dari kebiasaan yang buruk sehingga dibuat norma. Terus sanksinya berupa dikucilkan masyarakat, dicemooh, atau tidak disenangi. Berikutnya norma hukum. Norma hukum, aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang. Lembaga berwenang dalam hal ini adalah pemerintah yang bersifat memaksa. Kita dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan ini, semuanya dipaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sanksinya berupa penjara, denda, maupun bahkan sanksi paling berat adalah hukuman mati. Jadi norma hukum ini bersifat tertulis, memaksa, dibuat oleh lembaga yang berwenang, dan sanksinya yang berat. Seperti itu, misalnya saja kalian melanggar lampu lintas, tidak pakai helm, ya udah sanksinya mungkin kena denda kalian, entah tuh 500.000 maupun berapa ratus ribu. Misalnya juga membunuh orang lain, penjara 20 tahun, 15 tahun. Terus teroris, menjadi teroris, ngebom gereja, ngebom kantor polisi, dan lain sebagainya, hukumannya bahkan bisa kena hukuman mati. Dan itu berlaku bagi kita semua, maupun presiden, anaknya presiden, yang bukan presiden, yang macak presiden, semuanya harus mematuhi peraturan norma norma hukum. Karena itu berlaku bagi kita semua. Oke, dapat difahami? Ingat, jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatannya. Hal-hal yang tidak kalian pahami bisa tanyakan kepada saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.